Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Erni Zulfa Arini STMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Miyati Putri Muriska dengan NIM 2240461, Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana bisnis saya dalam bidang fashion yang berfokus pada hijab. Usaha hijab saya ini termasuk dalam kategori usaha mikro kecil menengah, di mana UMKM ini bagian dari sektor ekonomi mikro. Usaha ini mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap perekonomian lokal. Nama dari usaha saya ini yaitu Kastyle. Konsep dari usaha saya ini adalah menjual hijab yang berkualitas tinggi yang saya ambil dari supplier terpercaya. Saya tidak memproduksi hijab sendiri, tetapi bekerja sama dengan supplier. Untuk penjualannya, saya sepenuhnya mengandalkan platform online. Konsumen dapat membeli hijab melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Shopee, dan juga TikTok. Untuk pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai metode yang memudahkan konsumen, termasuk transfer bank, ShopeePay, OVO, dan metode pembayaran digital lainnya. Dengan sistem ini, dapat dipastikan bahwa proses pembelian yang mudah, cepat, dan aman bagi semua pelanggan. Tujuan dari usaha bisnis saya ini yaitu yang pertama mendapatkan keuntungan, yang kedua mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan, yang ketiga berperan aktif dalam pengembangan bisnis dan kewirausahaan, dan yang terakhir menyediakan berbagai pilihan hijab yang modis, nyaman, dan sesuai dengan tren fashion untuk meningkatkan minat muslimah dalam berhijab. Mengapa saya memilih membangun usaha hijab? Yaitu karena di Indonesia ini merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini berarti terdapat permintaan yang tinggi terhadap produk hijab, karena hijab adalah bagian dari pakaian sehari-hari bagi wanita muslim, sehingga produk hijab ini memiliki potensi jual yang konsisten dan tidak musiman. Namun di era globalisasi mungkin ada banyak tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh pengusaha hijab, seperti persaingan global, perubahan tren fashion yang begitu cepat, dan meningkatnya biaya bahan baku. Untuk mengatasi hal semacam ini, saya selalu melakukan survei pasar secara berkala untuk memahami kebutuhan konsumen. Saya juga bekerja sama dengan supplier terpercaya untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku tetap kompetitif. Selain itu, saya mengikuti tren fashion dan menyesuaikannya dengan selera konsumen agar tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Usaha hijab saya ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi mikro, dengan adanya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan memberdayakan pemasok lokal untuk menyediakan bahan baku, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi lokal. Saya juga menjunjung tinggi etika bisnis dalam setiap aspek usaha saya. Saya berkomitmen untuk selalu transparan dalam setiap transaksi, menjaga kualitas produk, dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Saya percaya bahwa dengan menjalankan bisnis secara etis, saya bisa membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dalam aspek kepemimpinan, saya memilih gaya kepemimpinan demokratis karena saya percaya bahwa setiap anggota memiliki kontribusi yang sangat berharga. Dengan partisipasi dan kerjasama, kami bisa mendorong inovasi dan mendapatkan ide-ide baru yang kreatif. Saya sebagai owner memastikan setiap aspek bisnis berjalan dengan baik dan transparan. Dengan kepemimpinan yang terbuka dan melibatkan semua orang, kami berharap bisa menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Usaha hijab saya ini masih dalam tahap UMKM, sehingga belum membutuhkan SDM terlalu banyak. Sementara ini untuk SDM hanya terdiri dari dua, yaitu supplier dan owner. Yang pertama yaitu supplier, tempat pengambilan barang, di mana saya bekerja sama dengan supplier yang bertanggung jawab penuh terhadap proses produksi hijab. Saya memilih supplier yang memiliki reputasi baik dan konsisten dalam menyediakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Saya juga memastikan bahwa supplier ini menjalankan praktik bisnis yang etis dan ramah lingkungan. Yang kedua yaitu owner, saya sendiri, sekaligus sebagai karyawan. Di sini saya memiliki peran yang lebih luas, mulai dari pemasaran hingga pengelolaan keuangan. Saya memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar, produk yang dihasilkan berkualitas, dan pemasaran dilakukan dengan strategi yang tepat. Saya juga bertanggung jawab untuk mengatur keuangan dengan baik, sehingga bisnis dapat tumbuh dan berkembang. Dalam proses produksi hijab ini, saya tidak memproduksi hijab sendiri, tetapi saya bekerja sama dengan supplier untuk mendapatkan hijab. Berikut proses produksi usaha hijab saya. Yang pertama yaitu mempersiapkan desain hijab, yaitu dengan cara memeriksa tren terbaru dan kebutuhan pelanggan, dan juga mengidentifikasi warna dan motif yang sedang populer dalam industri hijab. Yang kedua yaitu berdasarkan desain yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu memilih bahan berkualitas untuk pembuatan hijab dengan cara survei ke pasar atau toko-toko untuk mendapatkan harga yang terjangkau, dan juga mempertimbangkan dengan cermat untuk memastikan kenyamanan dan daya tahan hijab.
Yang ketiga, setelah proses produksi selesai, hijab melalui proses finishing untuk dibersihkan dan dipastikan hijab terlihat rapi. Yang keempat, yaitu hijab melewati quality control untuk diperiksa dan memastikan kualitas hijab sesuai dengan standar. Setiap hijab yang tidak memenuhi standar maka akan dikembalikan kepada supplier. Yang terakhir, sebelum dikirim ke pelanggan, hijab diberi label merek dan dikemas. Untuk pemasaran usaha saya ini ada dua, yaitu terdiri dari segmentasi pasar dan marketing mix atau 7P. Segmentasi sendiri terdiri dari 4, yaitu yang pertama demografis. Dalam hal ini, target usaha saya yaitu wanita berusia 12-45 tahun, mencakup dari berbagai kalangan, termasuk pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerja yang beragam tingkat pendapatan, dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Yang kedua yaitu geografis, di mana pemasaran saya ini mencakup seluruh Indonesia, terutama fokus pada kota-kota besar. Yang ketiga yaitu psikografis. Target usaha saya ini yaitu wanita yang peduli dengan penampilan, fashion, dan mengikuti tren hijab. Yang keempat yaitu perilaku. Target pasar saya ini yaitu konsumen yang sudah terbiasa menggunakan hijab dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan marketing mix atau 7P ini terdiri dari yang pertama yaitu produk. Usaha hijab saya ini menawarkan dua jenis produk utama, yaitu hijab Bella Square dan hijab wall motif. Hijab Bella Square sendiri menawarkan berbagai pilihan warna-warna pastel sehingga mudah dipadukan dengan segala macam outfit. Sedangkan hijab wall motif ini menawarkan desain yang unik dan bervariasi, cocok untuk konsumen yang ingin tampil elegan. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga yang ditawarkan sangat beragam tergantung pada jenis hijab. Hijab Bella Square ditawarkan dengan harga yang terjangkau sehingga memungkinkan konsumen dari berbagai kalangan untuk membelinya. Hijab Bella Square ini saya harga dengan harga 15.000, sementara hijab wall motif memiliki harga yang sedikit lebih tinggi namun masih terjangkau. Di sini hijab wall motif ini saya harga dengan harga 25.000. Yang ketiga yaitu place. Usaha hijab saya ini menjual produk secara online, fokus pada tempat penjualan melalui platform e-commerce seperti WhatsApp, Instagram, Shopee, dan TikTok. Melalui platform online ini, pelanggan dapat dengan mudah membeli hijab. Selain itu, media sosial juga digunakan sebagai alat untuk berinteraksi dengan pelanggan, membagikan konten, dan mempromosikan produk. Yang keempat yaitu promotion. Usaha hijab saya ini memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok untuk mempromosikan produk dengan cara membagikan konten kreatif terkait produk hijab kami. Selain itu, saya juga memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee dengan mengoptimalkan halaman produk sekreatif mungkin sehingga bisa menarik perhatian pembeli. Yang kelima yaitu people, di mana tim kami ini terdiri dari owner sekaligus menjadi karyawan dan supplier yang berkompeten, kreatif, dan ramah, yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang keenam yaitu proses. Proses produksi usaha saya ini efisien dan tepat waktu dengan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar tinggi. Yang terakhir yaitu physical evidence. Kami menggunakan kemasan yang aman dan anti air sehingga melindungi hijab dari kerusakan selama proses pengiriman. Untuk analisis keuangan ini, usaha saya memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama menghitung modal awal, yang kedua yaitu menentukan harga jual, dan yang ketiga yaitu perhitungan laba atau rugi. Untuk produk hijab Bella Square ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama menghitung modal awal. Dalam menghitung modal awal ini terdiri dari 3 biaya, yaitu yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya variabel tetap, dan yang ketiga yaitu biaya lain-lain. Untuk biaya bahan baku sendiri terdiri dari yang pertama yaitu label dengan harga 9.900, ini dapat 100 pieces, dan yang kedua yaitu plastik packing dengan harga 7.000, ini juga dapat 100 pieces plastik. Yang ketiga yaitu jarum dengan harga 3.000. Maka total dari biaya bahan baku yaitu 19.900. Yang kedua yaitu biaya variabel tetap. Biaya variabel tetap ini mencakup yang pertama yaitu jahit portable dengan harga 75.500. Akan tetapi jahit portable ini saya susutkan untuk 5 tahun. Maka ketemunya yaitu 1.258. Yang kedua yaitu hijab dengan harga 726.100. Ini kuantitinya 100 pieces. Yang ketiga yaitu benang dengan harga 2.000. Yang keempat yaitu biaya internet dan telepon yaitu 50.000. Maka total dari biaya variabel tetap yaitu 779.358. Yang ketiga yaitu biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini mencakup yang pertama yaitu biaya tenaga kerja itu 50.000, dan yang kedua yaitu biaya transportasi itu 30.000. Maka total dari biaya lain-lain yaitu 80.000. Untuk mengetahui modal awal yaitu menjumlah semua biaya bahan baku, biaya variabel tetap, dan biaya lain-lain.
maka saya total ketemunya yaitu 879.258. Tahap yang kedua yaitu menentukan harga jual. Untuk menentukan harga jual ini yaitu modal awal yang tadi yaitu senilai 879.258 dibagi dengan 100 pieces produk, yaitu ketemunya harga pokok senilai 8.792. Dan untuk mencari margin yang diinginkan, saya menggunakan 70% dikali dengan 8.792, maka hasilnya yaitu 6.154. Dan untuk menentukan harga jual, yaitu harga pokok ditambah dengan margin yang diinginkan, yaitu 8.792 ditambah dengan 6.154, maka memperoleh harga yaitu 14.946. Akan tetapi harga jual ini saya bulatkan menjadi 15.000, maka produk hijab Bella Square saya harga 15.000 per piecesnya. Yang tahap ketiga yaitu perhitungan laba atau rugi. Untuk menghitung laba atau rugi ini saya menggunakan cara total harga jual dikurangi dengan harga pokok pembelian. Total harga jual ini senilai 1.500.000 ini dari 15.000 dikali dengan 100 pieces. Yang kedua yaitu HPP. HPP ini dari total semua biaya-biaya yang di atas tadi yaitu 879.258, maka 1.500.000 dikurang dengan 879.258 memperoleh laba yaitu sebesar 620.742. Untuk menghitung harga jual dan laba rugi hijab full motif ini caranya sama dengan perhitungan produk hijab Bella Square tadi. Untuk sistem informasi ini saya menggunakan sistem informasi untuk mengelola stok barang, pemesanan, dan pemasaran. Sistem ini membantu saya dalam mengelola stok barang secara efektif, memproses pesanan dengan cepat dan akurat, serta menganalisis data penjualan untuk strategi pemasaran yang lebih baik. Dengan menggunakan teknologi informasi ini, saya bisa meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Sekian penjelasan mengenai rencana bisnis saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatian dan dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.